Apa kabar mahasiswa sekalian? Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Pada kesempatan materi kali ini kita akan membahas tentang bidang-bidang ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah apa saja bidang-bidang dari ilmu politik itu. Jadi bidang-bidang dari ilmu politik dalam Contemporary Political Science terbitan UNESCO tahun 1950, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama adalah teori politik. Yang kedua adalah lembaga-lembaga politik. Yang ketiga adalah partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum. Dan yang keempat adalah hubungan internasional. Jadi ini adalah 4 bidang dari ilmu politik, yaitu teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, serta hubungan internasional. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari 4 bidang ini. Yang pertama adalah teori politik. Di dalam teori politik terdapat teori politik itu sendiri yang bisa kita artikan sebagai bahasan sistematis dan generalisasi-generalisasi dari fenomena politik, bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, dapat juga bersifat deskriptif, menggambarkan, atau komparatif, membandingkan, atau berdasarkan logika. Jadi kata kuncinya di sini adalah bahasan sistematis dan generalisasi-generalisasi atau pengumuman dari berbagai macam bentuk kejadian-kejadian politik, dapat bersifat spekulatif, deskriptif, komparatif, dan logika. Bagian kedua dari teori politik adalah sejarah perkembangan ide-ide politik. Jadi setiap ide-ide politik itu selalu erat hubungannya dengan pikiran-pikiran dari masa ide itu lahir. Ide politik tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai, norma-norma, dan prasangka dari masanya sendiri. Karena itu, karya-karya dari filsuf-filsuf serta para ahli-ahli politik itu hendaknya dibahas dengan menyelami masa sejarahnya. Jadi itu penjelasan terkait dengan sejarah perkembangan ide-ide politik, bahwa ide-ide politik itu sangat erat kaitannya dengan sejarah di mana para filsuf-filsuf atau para ahli-ahli politik itu hidup. Kemudian yang kedua adalah lembaga-lembaga politik. Lembaga-lembaga politik ini terdiri dari undang-undang dasar.
pemerintahan nasional yang terdiri atas pemerintahan eksekutif, presiden, menteri, beserta dengan seluruh jajarannya. Kemudian ada pemerintahan daerah dan lokal. Di tingkat provinsi ada gubernur beserta dengan seluruh jajarannya. Di tingkat kota madya ada wali kota beserta dengan seluruh jajarannya. Dan di tingkat kabupaten ada bupati beserta seluruh jajarannya. Seluruh jajaran yang dimaksud di sini adalah SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian yang keempat adalah fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah. Bahwa pemerintah ini itu memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dan yang keempat adalah perbandingan lembaga-lembaga politik. Jadi ini adalah 5 item yang ada di dalam lembaga-lembaga politik, yaitu Undang-Undang Dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan yang terakhir adalah perbandingan lembaga-lembaga politik. Kemudian bidang yang ketiga dari ilmu politik adalah partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Di dalamnya terdapat partai-partai politik, golongan-golongan, dan asosiasi-asosiasi. Misalnya ada Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia. Kalau di hubungan internasional ada Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Itu adalah asosiasi-asosiasi, yang mana asosiasi-asosiasi ini itu adalah merupakan bagian dari bidang ilmu politik yang ketiga, yang membahas mengenai partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum. Kemudian subbagian yang ketiga adalah partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi. Jadi partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, misalnya partisipasi dalam pemilu, partisipasi dalam berbagai macam bentuk aksi-aksi unjuk rasa atau sebagainya. Nah, itu semua masuk pada bagian partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Intinya pada poin yang ketiga ini, hal yang ditekankan adalah bagaimana partisipasi politik daripada warga negara. Kemudian yang keempat adalah pendapat umum ataukah opini publik. Nah, ini bagian juga daripada bidang-bidang ilmu politik. Kemudian yang keempat adalah hubungan internasional. Nah, HI ini adalah salah satu bagian dari bidang-bidang ilmu politik. Oleh sebab itu, mengapa ketika kita ingin belajar tentang hubungan internasional, maka kita terlebih dahulu harus belajar tentang politik. Karena ternyata hubungan internasional itu adalah bagian daripada ilmu politik. Nah, hubungan internasional ini di dalamnya terdapat politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional.
Dan yang terakhir adalah hukum internasional. Ini bagian-bagian yang ada di dalam hubungan internasional. Jadi ketika kita berbicara tentang hubungan internasional, kita berbicara tentang politik internasional, kita berbicara tentang organisasi dan administrasi internasional, dan kita berbicara tentang hukum internasional. Jadi demikianlah tadi ya 4 bidang dalam ilmu politik. Kemudian selanjutnya adalah bahasan mengenai hubungan antara ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi bagaimana hubungan dari ilmu politik itu dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bahasan kedua yang harus kita jawab setelah mengetahui terkait dengan bidang-bidang ilmu politik. Jadi menurut Miriam Budiardjo di dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik yang terbit pada tahun 2008, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa ada beberapa ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu politik, di mana ilmu-ilmu tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Ilmu-ilmu tersebut antara lain adalah sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, ilmu bumi, dan ilmu hukum. Nah, kita akan coba untuk membahas satu persatu dari ilmu-ilmu sosial ini dan apa sebenarnya hubungannya dengan ilmu politik. Yang pertama adalah sejarah. Jadi sejarah ini menyumbang data dan fakta dari masa lalu. Yang perlu kita pahami adalah perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik adalah bahwa ahli sejarah itu selalu meneropong masa yang lampau, sedangkan sarjana ilmu politik itu biasanya lebih melihat ke depan, future oriented. Bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah, khususnya sejarah kontemporer, hanya dipakai oleh sarjana ilmu politik untuk menemukan pola-pola ulangan yang dapat membantunya dalam menentukan proyeksi untuk masa depan. Jadi ini hal yang mendasar dari keterkaitan antara sejarah dengan ilmu politik, bahwasanya sejarah itu menyumbang data dan fakta dari masa lalu yang digunakan oleh sarjana ilmu politik untuk dapat membantunya dalam menentukan proyeksi analisa-analisa ke depan. Jadi intinya sejarah itu bersifat lampau, sementara ilmu politik itu bersifat kekinian dan futuristik. Ya, jadi bersifat kekinian dan futuristik, atau bisa dikatakan bersifat kontemporer dan futuristik. Itu adalah ilmu politik. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan atau hubungan antara ilmu politik dengan filsafat. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa sebenarnya definisi dari filsafat itu. Jadi filsafat itu adalah usaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut universe, alam semesta, dan kehidupan manusia. Itu pengertian dari filsafat. Nah, ilmu politik ini memiliki hubungan yang erat dengan filsafat politik, yaitu pada bagian dari filsafat yang
menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Nah, ini hal yang harus digarisbawahi, bahwa hubungan antara filsafat dengan ilmu politik adalah karena filsafat itu adalah kajian yang di dalamnya terdapat filsafat politik. Dan filsafat politik ini adalah merupakan bagian dari filsafat yang menyangkut tentang kehidupan politik. Jadi kalau misalnya NKRI Indonesia secara filosofis, dasar yang membentuk Indonesia itu adalah Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bahagian yang membahas tentang hubungan antara filsafat dengan ilmu politik. Selanjutnya adalah hubungan antara sosiologi dengan ilmu politik. Jadi sosiologi itu membantu dalam usahanya untuk memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Jadi ilmu politik dan sosiologi ini sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap sebagai asosiasi atau sistem pengendalian. Hanya saja bagi ilmu politik, negara itu adalah objek pokok. Sedangkan bagi sosiologi, negara itu adalah salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengendalian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini keterkaitan antara ilmu politik dengan sosiologi. Selanjutnya adalah keterkaitan antara ilmu politik dengan antropologi. Jadi antropologi ini menyumbang mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Jadi antropologi itu berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik, yakni metode peserta pengamat atau yang biasa disebut participant observer. Nah, ini pengaruh antropologi terhadap metodologi penelitian yang ada di dalam ilmu politik. Kemudian besar kecilnya pengaruh pemikiran dan pergerakan politik di berbagai daerah yang berbeda suku, agama, serta kehidupan sistem sosialnya. Dan sampai di mana pengertian dan kesadaran berbangsa Indonesia itu terdesak atau dibatasi oleh pola-pola kesetiaan suku dan kebudayaan setempat. Nah, itu kaitan antara ilmu politik dengan antropologi. Bahwasanya antropologi ini memang punya pengaruh yang sangat kuat terhadap ilmu politik. Bahkan antropologi ini menyumbang mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Selanjutnya adalah hubungan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Jadi di dalam ilmu ekonomi itu terdapat apa yang disebut dengan kelangkaan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut scarcity. Nah, di dalam itu menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional. Jadi ilmu ekonomi itu berorientasi kuat pada kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan
antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ya, penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ilmu ekonomi itu merupakan ilmu sosial yang sangat planning oriented. Dan yang terakhir, ilmu ekonomi itu berpengaruh dalam bidang pembangunan. Nah, ini adalah bahasan yang memberikan penjelasan tentang hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Berikutnya adalah psikologi sosial. Jadi psikologi sosial ini bisa kita artikan sebagai pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Dengan psikologi sosial, ilmu politik dapat lebih menganalisa secara mendalam makna dan peranan orang-orang kuat, kondisi-kondisi sosial ekonomi, serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peranan yang besar. Psikologi sosial ini menjelaskan tentang bagaimana teknik-teknik brainwashing dalam propaganda dan indoktrinasi politik, serta faktor-faktor yang membangkitkan perkembangan pemimpin-pemimpin karismatik yang dapat mempengaruhi proses politik pada umumnya. Nah, ini kaitan atau hubungan antara ilmu politik dengan psikologi sosial. Selanjutnya adalah hubungan antara ilmu politik dengan ilmu bumi atau yang biasa kita sebut dengan geografi. Jadi berikut ini adalah faktor-faktor yang berdasarkan geografi. Yang pertama adalah pembatasan strategi atau strategic frontiers, ya, pembatasan strategi. Kemudian yang kedua adalah desakan penduduk, population pressures. Dan yang ketiga adalah daerah pengaruh, sphere of influence. Jadi ini adalah 3 hal di dalam ilmu politik yang didasarkan pada geografi. Jadi ketika kita membahas tentang pembatasan strategi, maka ini tidak bisa dipisahkan tentang aspek kewilayahan yang ada dalam sebuah strategi, sehingga perlu dilakukan pembatasan disebabkan karena sphere atau wilayah tempat dilakukannya aktivitas strategik itu harus dikawal dengan berbagai macam bentuk pembatasan. Demikian juga dengan desakan penduduk, dan demikian juga dengan daerah pengaruh. Ketiga hal ini merupakan bagian daripada ilmu bumi yang berkaitan dengan ilmu politik. Berikutnya adalah ilmu hukum. Jadi bagaimana kaitan antara ilmu hukum dengan ilmu politik. Jadi ilmu hukum ini itu mengatur dan memaksakan undang-undang, atau biasa kita sebut sebagai law enforcement, dan merupakan salah satu kewajiban negara yang terpenting. Jadi negara itu punya kewajiban yang penting, yakni mengatur dan melaksanakan undang-undang. Dan undang-undang ini itu terkait dengan masalah ilmu hukum. Maka pada wilayah itu ilmu politik itu memiliki hubungan dengan ilmu hukum dilihat dari sisi posisi kewajiban negara untuk mengatur dan melaksanakan undang-undang. Baik, sekian
dari presentasi saya. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan buat kita semua, dan terima kasih. Bapak sampaikan kepada mahasiswa sekalian bahwa hal-hal yang ingin dipertanyakan tentang materi ini itu dapat dituliskan pada kolom komentar, baik kolom komentar yang terdapat di dalam Adlink maupun komentar yang terdapat di Facebook. Demikian penyampaian dari Bapak. Semoga bermanfaat, semoga memberikan kebaikan, dan semoga memberikan pencerahan.